Oke, kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Tanah Karo ke Medan melalui jalan alternatif, yaitu melalui Langkat. Kita akan melewati lintas kabupaten, melewati Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Simpang 4, Kecamatan Amanteran, dan kemudian memasuki kawasan Kabupaten Langkat. Nah, sekarang kita berada di Simpang 4. Simpang ini cukup ikonik ya, Bung, di Kabupaten Karo, karena menjadi titik tumpu atau pertemuan simpang menuju Brastagi, Ketiganderket, Kutabuluh, dan menuju ke Langkat. Nah, kalau ke kanan dia ke Brastagi, kalau ke kiri ini ke Tiganderket dan Kutabuluh. Lurus ke Kecamatan Namanteran dan lurus terus ke Kabupaten Langkat. Nah, kita akan melewati daerah tersebut. Nah, di perjalanan ini kita juga akan menjumpai sebuah gunung yang sangat ikonik di Kabupaten Karo, yaitu Gunung Sinabung. Nah, melalui jalan alternatif ini, jalanannya cukup sepi, tapi cukup sempit juga, dimana di sebelah kanan atau kiri terdapat jurang yang cukup dalam yang dapat membahayakan apabila tidak hati-hati. Nah, ini tampak Gunung Sinabung yang dapat kita lihat dari kejauhan. Nah, di sini juga terdapat persimpangan menuju desa-desa mati yang sudah ditinggalkan para penduduknya. Kebanyakan desa tersebut berada di Kecamatan Namanteran. Jalannya lurus, pemandangannya lumayan indah, tapi pada saat itu memang Gunung Sinabung tidak erupsi, jadi kita dapat menikmatinya dengan baik. Kalau erupsi mungkin abunya bisa sampai ke Kabanjahe dan ke daerah lain juga, sehingga akan ditutupi kabut. Nah, kita sudah masuk ke Desa Kota Rakyat, salah satu desa yang berada di Kecamatan Namanteran. Nah, perlu kita ketahui juga ada sebuah trayek, yaitu transportasi Rio yang melayani penumpang dari Langkat atau Binjai menuju Tanah Karo, yaitu rutenya dari Binjai melewati Langkat sampai dengan tujuan akhirnya yaitu ke Siosar, yaitu tempat relokasi Gunung Sinabung yang dibangun pemerintah. Nah, kita sudah memasuki jalanan menuju Langkat ya, Bung. Jalan cukup berkelok-kelok, cukup mulus, tetapi ada sebagian jalan yang agak berlubang nantinya. Nah, ini dia penetapan yang kita lewati ketika akan menuju perbatasan antara Kabupaten Karo dan Langkat. Nah, Kabupaten Karo dan Langkat ini dibatasi oleh wilayah hutan yang masih asri. Nah, kita akan melewati batas dari Tanah Karo, Kabupaten Karo. Nah, selamat jalan dari Kabupaten Karo. Nah, di sini kita melewati daerah hutan. Pada saat itu hujan gerimis yang cukup membuat jalan agak licin, sehingga perlu hati-hati.
Jalannya cukup bagus, aspal tetapi agak sempit sehingga mobil ataupun truk besar sangat tidak dihancurkan melewati dari sini, apalagi truk-truk besar. Untuk waktu tempuh, kalau dari Kabanjahe ke Medan melalui jalur alternatif ini mungkin bertambah lama, sekitar 1,5 sampai 1 jam. Tapi mata kita akan dimanjakan oleh pemandangan dan keasrian alam, dan tidak begitu macet jalannya. Dan jalanan ini juga sering berkabut, sehingga sangat membahayakan ketika kendaraan kita tidak memiliki lampu. Nah, kita sudah berada di perbatasan dengan Kabupaten Langkat. Nah, kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Langkat dan disambut dengan pemandangan persawahan dan ada juga penetapannya. Nah, ini dia wilayah Kabupaten Langkat. Setelah dari Kabupaten Langkat ini, kita akan melewati beberapa kecamatan lagi. Kemudian kita akan sampai ke Binjai. Saya tidak merekam terlalu banyak tadi ketika di daerah Langkat. Nah, ini kita sudah sampai di Binjai. Salam dari Binjai. Nah, kita akan menuju jalan ke Medan ya, Bung. Nah, mungkin kita akan tersesat jika tidak menggunakan Google Maps di sini. Jadi kami kemarin juga menggunakan Google Maps, sehingga kita bisa tahu jalan yang mana yang menuju Medan. Jangan sampai kesasar nanti sampai ke Langkat atau ke Kuala sana ya kan. Nah, kita udah menuju Medan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa. Bujur khas Majua-Jua. Majua-Jua.